Kalau ngomongin Jawa Barat, pasti yang kepikiran Bandung atau Bogor kan? Tapi, coba deh, Sukabumi, kelihatannya kayak kota kecil yang adem ayem aja ya. Nah, ternyata di balik tenangnya itu, kota ini nyimpan sejarah yang wah, gede banget. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Emangnya peran Sukabumi sekecil ukurannya? Apa benar kota ini cuma jadi tempat lewat doang? Atau jangan-jangan ada cerita-cerita besar yang ngumpet di setiap sudut kotanya? Oke, yuk kita kupas bareng-bareng. Kita bakal lihat lapisan-lapisan sejarah yang ngebentuk Sukabumi. Dari kota yang kelihatannya kalem hari ini, sampai ke masa lalunya yang penuh dinamika. Nah, disinilah kontrasnya kelihatan banget. Di satu sisi, kita ngelihat Sukabumi yang sekarang, kota transit yang tenang. Tapi, di sisi lain, sejarahnya seakan teriak. Ini dulu pusat kekuasaan kolonial, ini markas para pejuang kemerdekaan, dan jadi jantung ekonomi Priangan. Benar-benar dua wajah dari kota yang sama kan? Oke, buat benar-benar ngerti jiwanya Sukabumi, kita harus mundur jauh banget ke belakang, ke akarnya di tanah Sunda pas zaman kerajaan-kerajaan kuno. Jauh sebelum Belanda datang, tanah di sini tuh udah jadi pusat kehidupan. Waktu zaman Tarumanegara, daerah ini jadi lumbung padi. Terus di bawah kerajaan Sunda Pajajaran, jadi penyangga pangan dan sumber daya hutan yang penting banget. Artinya apa? Dari dulu Sukabumi itu nggak pernah jadi tempat sepi. Perangnya selalu strategis. Nah, inilah yang disebut daerah pedalaman agraris. Wilayah yang jadi tulang punggungnya kerajaan. Intinya sih, dari zaman dulu kala, kesuburan tanah Sukabumi itu udah jadi fondasi yang nopang kekuasaan besar di sekitarnya. Nah, sekarang kita lompat ke periode yang bener-bener ngubah wajah Sukabumi selamanya dan ngebentuk karakternya sampai hari ini, era kolonial Belanda. Belanda tuh punya rencana besar buat Sukabumi. Semuanya dimulai dari lokasi dan iklimnya yang pas banget. Nah, ini yang memicu ledakan perkebunan teh, kopi, sama karet yang ngubah segalanya. Terus buat ngangkut semua hasil itu, mereka bangun infrastruktur gede-gedean, rel kereta api, jalan raya yang nyulap Sukabumi jadi mesin ekonomi yang super efisien. Dan ini nih, fakta yang sering banget kelupaan. Sukabumi itu bukan sekedar pos terpencil loh. Coba bayangin, kota ini jadi rumah buat komunitas Eropa yang jumlahnya nggak sedikit, lengkap dengan gaya hidup dan arsitektur mereka. Ini benar-benar ngehancurin citra kota kecil dan jadi bukti statusnya sebagai pusat penting di zaman kolonial. Dan warisan itu ya nggak pernah hilang. Sejarahnya tuh kayak terukir di setiap dinding bangunan tua di kota ini. Jadi pas kamu jalan-jalan di Sukabumi, kamu itu sebenarnya lagi napak tilas, ngeliatin sisa-sisa kejayaan masa lalu yang masih gagah berdiri sampai sekarang. Tapi, ya namanya juga sejarah, rodanya berputar. Ironisnya, kota yang dibangun jadi pusat kekuatan kolonial ini justru malah berubah jadi salah satu simpul paling penting dalam perjuangan buat ngeruntuhin kekuasaan itu sendiri. Waktu revolusi lagi panas-panasnya, Jakarta itu bahaya banget. Nah, terus para pejuang dan pemimpin bangsa kita nyari perlindungan kemana? Jawabannya, Sukabumi. Kota ini jadi benteng pertahanan, jadi pusat pemerintahan darurat, dan markas strategis perjuangan. Penting banget kan? Terus, apa dong yang tersisa dari semua sejarah gede ini? Gimana jejak masa lalu itu ngebentuk Sukabumi yang kita lihat hari ini? Yuk, kita telusuri warisannya. Setiap tanggal 1 April, Sukabumi kan ngerayain hari jadinya. Nah, angka 1914 ini bukan angka sembarangan. Ini tuh nunjukin momen pas Sukabumi secara resmi dijadiin Gemeente atau kota madya sama pemerintah kolonial. Dan ini terjadi pas mereka lagi jaya-jayanya. Yang sekali lagi nunjukin betapa pentingnya kota ini dalam struktur administrasi mereka. Nah, ini dia rangkuman perjalanan luar biasa Sukabumi. Mulai dari lumbung pangan buat kerajaan kuno, terus jadi mesin ekonomi kolonial, lanjut jadi benteng perjuangan revolusi, sampai sekarang jadi simpul transportasi penting di Jawa Barat. Setiap zaman itu ninggalin jejaknya, ngebangun identitas kota ini lapis demi lapis. Pada akhirnya, cerita Sukabumi ini ngajarin kita sesuatu yang penting banget. Jangan pernah ngejat sebuah tempat dari ukurannya doang. Sejarah besar itu seringkali ngumpet di tempat yang paling gak kita duga. Signifikansi sebuah kota itu nggak diukur dari luasnya, tapi dari sedalam apa ceritanya. Dan ini nih yang bikin kita mikir. Coba deh, lihat sekeliling kamu. Sejarah hebat apa ya yang mungkin tersembunyi di kota kecil tempat kamu tinggal? Jangan-jangan ada jauh lebih banyak cerita di sekitar kita daripada yang kita sadari.